Halo, kita ketemu lagi dalam video ini. Kali ini akan dibahas mengenai basic timeline ya, dan juga akan nyambung persoalan keyframe secara sederhana. Nah, seperti biasa ketika kita buka tampilan Blender ini akan tampil seperti ini ya. Nah, di area bawah ini, ini ada yang namanya tuh timeline. Ini dalam modenya layout, nggak apa-apa, kita bisa pakai ini. Nah, ini kita bisa geser-geser ya. Ini tuh timeline, kita mau naruh keyframe dari 0 sampai dia 250. Nah, untuk panjang ini sebenarnya bisa diatur ya. Kalau kita misalnya agak di scroll, nah ini tuh bisa sampai banyak. Nah, bisa sampai banyak. Tapi kali ini yang selalu jadi bawaannya itu adalah 250 frame ya. Nah, untuk itu kita bisa diatur ya. Nah, di area kanan bawahnya itu ada start dan end. Nah, misalnya kita sementara akan pakainya tidak usah banyak-banyak, misalnya kita pakai di 50, jadi tinggal klik aja terus step 50. Nah, maka si timelinenya itu dia akan berkurang seperti ini. Nah, untuk ngeplay itu sebenarnya pencet yang ini nih, ada beberapa kontrol seperti layaknya kontrol video ya dalam komputer. Nah, dia pencet ini, atau shortcutnya itu pencet spasi dalam keyboard ya. Nah, spasi berhenti, spasi dia jalan gitu. Nah, jadi keyframe ini digunakan untuk nantinya kebutuhannya animasi. Jadi ada beberapa bagian yang mau bergerak. Nah, ini akan dicontohkan yang sederhana. Misalnya kita akan membuat pergerakan sederhana nih. Misalnya satu box ini kita akan gerakkan ke sumbu Y aja. Nah, gimana kita untuk menerapkan keyframe-nya? Itu adalah pencet I pada keyboard. Nah, pencet I. Nah, di sini langsung banyak pilihan menu ya. Tulisannya insert keyframe menu. Ada location, rotation, scale, location dan rotation, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita contoh yang sederhana aja nih, yang location, karena kita butuhnya yang perpindahan aja ya. Jadi setiap pergerakan itu dimulai dengan pengaturan timeline dulu. Nah, misalnya di sini. Di titik ini saya pencet I, kemudian pilih location. Nah, maka di bawahnya itu dia keluar titik ya, persegi warna oranye. Nah, berikutnya kalau kita ingin pindah, misalnya anggap ke area kanannya, jadi jangan dulu dipindahin dulu objeknya, karena ketika kita menggeser timeline tuh dia balik lagi. Jadi itu dipindahin dulu si timeline ininya ya, timeline dalam angkanya itu mau berapa. Misalnya saya coba gerakin ke 30 deh, baru kita gerakin. Nah, misalnya sampai gini, itu pencet I, kemudian pilih location. Nah, dia bakal nyala dan seterusnya. Misalnya saya pindahin lagi ke bawah, lupa, dia harus pindah dulu timelinenya ya. Misalnya tarik ke sini, lalu pencet I, kemudian pilih location lagi, lalu kita play. Nah, maka dia bergerak jadi seperti ini gitu. Nah, untuk menghapus keyframe-nya, jadi pilih keyframe-nya, klik kiri dulu, kemudian delete keyframe. Ini kan dia putih nih warnanya, jadi harus oranye dulu. Klik dulu, kemudian delete keyframe. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini saya undo lagi. Lalu gimana kalau misalnya ada dua objek? Misalnya saya taruh objek circle, misalnya UV sphere. Misalnya gini. Terus sama nih caranya tadi, klik pencet I, kemudian location,
kemudian timeline lainnya tarik lagi ke 50, saya tarik ke bawah misalnya, terus pencet I, kemudian location. Nah, jadi masing-masing objek itu dia punya masing-masing timelinenya ya. Jadi kalau saya klik yang spare ini keluarnya yang ini. Kalau saya klik yang ini, nah keluarnya ini timeline yang ini. Jadi masing-masing tuh punya timeline. Nah, nantinya kan kalau nanti diaplikasikan ke animasi itu banyak objek. Nah, jadi tiap objek ini kalau dalam konteks software Blender ini dia punya masing-masing timeline. Jadi kalau kita play, nah makanya kedua benda ini jadi bergerak seperti yang tadi di setting. Nah, untuk sementara seperti ini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.